wabarakatuh ya. Ketemu lagi saudaraku Kamis Legi dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang fakta atau mitos ya. Kodam pendamping weton Kamis Legi adalah Eyang Semar ya. Jawabannya adalah mitos ya. Ya, tidak mungkin ya Eyang Semar itu satu terus ngikuti ya, orang yang lahir Kamis Legi katakanlah dalam provinsi Jawa Timur misalkan ada 1.000 orang yang lahir Kamis Legi gitu. Semuanya diikuti Semar, itu kan tidak masuk akal ya. Banyak orang itu menyangkut pautkan ya, gandeng-gandeng no gitu loh ya. Karena mungkin ya orang yang lahir Kamis Legi itu punya watak ya, mengayomi ya, dewasa, sepuh dan sebagainya, seperti wataknya Semar. Akhirnya orang itu berhalusinasi. Ditulis ya, dalam sebuah artikel ya, yang menyatakan bahwasannya orang yang lahir Kamis Legi itu kodam pendampingi Semar. Wah, ini ngawur gitu. Ya kalau orang bisa ibaratnya itu bisa menerima ya, bisa menerima tanpa tersugesti, tidak ada masalah. Artinya orang itu netral ya. Tapi bagi orang yang katakanlah tidak bisa menerima, akhirnya gede ndase. Karena apa? Diikuti oleh kodam Semar. Itu yang bahayanya seperti itu ya. Teman-teman Kamis Legi dimanapun Anda berada, kodam itu makhluk halus ya. Kodam itu jin ya. Jadi tidak semua orang yang lahir Kamis Legi itu diikuti jin, tidak semua ya. Apalagi jin yang mau Anda perintah, yang itu disebut dengan kodam ya. Kodam bahasa Arab ya. Kodam itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya pembantu, bahasa Jawanya prewangan ya. Jadi jelas ya teman-teman ya, Semar bukan kodam weton Kamis Legi ya. Kalau katakanlah Semar itu kodam ya, kalau katakanlah Semar itu kodam, berarti Semar itu jin ya. Lo iya toh ya. Atau Semar itu hanya sebatas mitos saja gitu ya. Atau manusia yang memang dulu pernah ada ya, dan orangnya punya kesaktian, punya sepuh dan sebagainya. Bisa jadi seperti itu. Yang pasti ya bukan kodam ya. Saya pastikan Semar itu bukan kodam. Atau Anda sering mendengar ya, atau membaca ada kodam Siliwangi, kodam Sunan Kalijogo ya. Yang banyak itu kodam Sunan Kalijogo atau kodam Nyi Roro Kidul ya. Coba bayangkan, yang ngaku-ngaku kodam Sunan Kalijogo itu ada ribuan. Yang ngaku-ngaku kodam Nyi Roro Kidul itu juga ada ribuan. Yang ngaku-ngaku kodamnya Siliwangi itu juga ada ribuan, terutama bagi Jawa Barat ya, biasanya seperti itu ya. Padahal Siliwangi itu satu gitu ya. Nyi Roro Kidul juga satu ya. Sunan Kalijogo pun juga satu. Tapi berpikirlah rasional ya. Kenapa kok ya banyak orang mengakuinya ya. Ya kodam itu bisa malih rupa ya, bisa menyerupai apa saja, mau Nyi Roro Kidul, mau Sunan Kalijogo, Sunan Gunung Jati, mau Siliwangi atau Brawijaya, mau Semar, Petruk, Gareng ya. Itu bisa menyerupai, itu bisa. Karena mereka tidak terjebak ya, tidak terjebak dengan seperti manusia ya, terjebak dengan pancer ya, jasad ini. Mereka bentuknya adalah energi, jadi bisa berubah-ubah ya. Tapi saya pastikan ya, orang yang lahir Kamis Legi tidak memiliki kodam Semar dan tidak diikuti oleh kodam Semar atau kodam Sunan Kalijogo sekalipun, tidak akan ya. Kalau misalkan Anda diikuti oleh kodam Sunan Kalijogo, itu adalah jin yang dulu ikut dengan Sunan Kalijogo, atau jin yang menyerupai Sunan Kalijogo dengan tujuan menyesatkan diri Anda. Makanya hati-hati. Jadi materi ini saya khususkan ya bagi teman-teman Kamis Legi itu yang suka ya dengan dunia perkodaman
maka kuasailah ya kemampuan untuk melihat dengan mata batin. Yang perlu Anda olah ya, Anda pelajari adalah olah rasa. Kemampuan merasakan sebuah energi. Ini olah rasa. Yang kedua, peka suasana alam. Kemampuan untuk membaca suasana alam. Kenapa harus suasana alam? Karena suasana alam ini adalah jalur lintasan energi. Ya, tempatnya jin, tempatnya makhluk halus berlalu lalang ya. Alam semesta ini. Kamu harus peka itu. Contoh misalkan. Ya, cara melatihnya sebenarnya sederhana. Di rumahmu itu ada berapa ruangan? Misalkan ada kamar tidur ya. Kamar tidur 3. Ya, ruang tamu 1, ruang keluarga 1. Ya, kamar mandi 1, dapur 1, teras 1, garasi 1. Ya, misalkan ada 8 titik tempat. Coba kamu diam di masing-masing titik tempat. Sampai kamu bisa membedakan rasa di antara tempat itu. Ketika kamu bisa membedakan bagaimana rasanya, maka kamu sudah peka suasana alam. Nah, yang terakhir adalah peka suasana batin. Dari tangkapan energi rasa ya, akan disampaikan kepada batin Anda. Nah, ketika terjadi interaksi dengan makhluk halus, ya, terjadi interaksi, maka Anda akan mampu melihat makhluk halus tersebut yang pada dasarnya adalah wujudnya energi. Energi ditangkap oleh rasa ya, terus diterjemahkan oleh batin. Alurnya seperti itu. Kamu tidak akan pernah ketipu ya. Nah, untuk bisa melatih semacam ini ya, maka yang perlu kamu lakukan adalah sering-sering Anda puasa ya. Sering-sering Anda puasa ya. Itu yang harus Anda lakukan. Sering-sering meditasi, sering-sering zikir. Ini akan membuat Anda ya peka ya, peka rasa, peka batin, peka suasana alam. Sehingga kamu bisa melihat ya, merasakan ya. Mungkin awalnya hanya merasakan saja, merinding dan sebagainya. Nah, nanti naik 1 tingkat misalkan. Ya, habis merinding ya, samar-samar. Habis samar-samar bisa melihat jelas. Habis bisa melihat jelas ya, kamu belajar berkomunikasi. Habis belajar berkomunikasi, kamu belajar perintah itu kodam. Ketika kodam itu bisa kamu perintah, berarti memang kamu punya kodam. Lah, soal bentuknya apakah itu semar atau tidak ya tergantung dari aktivitasmu, hubunganmu dengan makhluk-makhluk halus yang ada di sekitarmu, atau jin-jin atau kodam yang ada di sekitarmu. Dan saya pastikan ya, bukan kodam semar. Demikian, semoga bermanfaat. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.